Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tracker bearing dalam. Jadi hasil akhirnya nanti seperti ini. Cetak-cetak. Nah, mudah kan? Ini sangat-sangat mudah untuk membuka bearing dalam kan. Dan inilah penampakannya ya. Ini walaupun kecil tapi kuat. Dan kita coba bongkar satu lagi kan. Kalau ditarik susah, pakai banwol das tuh. Ini juga sangat mudah kan. Dan yang terakhir kita coba, kita cabut bearing di stang motor, cetak dan lepaskan. Jadi begini ya prinsipnya, kita pakai bandul. Kalau ditarik nggak bisa, pakai sistem bandul. Dan bagaimanakah cara membuatnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Seperti pada pembuatan penarik bearing yang lalu ya. Jadi kita kasih bor dulu ya ininya di bagian gear sini. Nantinya buat cantolan. Selanjutnya kita kasih tanda ya bagian-bagian yang akan dipotong. Maksudnya biar nggak salah potong nanti. Kita membuat tanda untuk pemotongan bagian tracker bagian sayap dan tracker bagian cantolan. Jadi kita gambar dulu. Nanti jadinya sayap 2 dan cantolan juga 2. Selanjutnya kita potong-potong kan sesuai dengan tanda yang kita berikan tadi ya. Bagian satu udah, tinggal bagian bawahnya lagi nih. Dan hasilnya kayak gini kan. Ini untuk bagian sayap dan ini untuk bagian cantolan nantinya. Oke. Selanjutnya kita rapih-rapihkan untuk bagian cantolan ya. Dan inilah yang udah siap kita rakit ya. Dan kita membutuhkan baut juga, mur baut dan ring. Oke, kita pasang ya untuk sementara, untuk menentukan posisinya aja nih, belum dipatenkan. Dan kita menggunakan ring ya di bagian sayapnya, itu bagian bawah sama atas kita pakai ring. Jadi maksudnya biar ada ruang nanti, selain untuk enak pergerakan sayap, nanti juga itu untuk ruang baut ya. Nah kayak gini di sini bautnya. Nanti ini kita halusin ya, dibikin lancip. Jadi prinsipnya kalau si baut diturunin, jadi numbur si sayap ya, sehingga sayap terbuka ya, dan menempel kencang di bearing bagian dalam. Oke, untuk yang sisi murnya kita las aja, dan yang satunya yang ada murnya kita biarin dulu. Dan kita runcingin ya bagian bautnya. Dan untuk bagian gigi-gigi juga kita bersihin. Masalahnya ini terlalu gede, nanti nggak bakal masuk ke bearing. Jadi kita habisin aja, babat habis ya. Dan ini untuk sementaranya kayak gini ya. Tapi ini kalau dirapatin nggak bisa rapat ya, karena keganjal nih si penumburnya kegedean. Dan ininya juga kepanjangan ya. Jadi kalau kepanjangan itu mungkin khusus bearing-bearing dalam yang gede aja. Untuk yang kecil nggak bisa. Jadi nanti kita potong disesuaikan dengan ukuran bearing-bearing yang umum lah ya. Dan di sininya juga nanti kita lebarin biar si bearing bisa lingkup. Dan selanjutnya kita beralih ke bagian bandul ya. Jadi kita menggunakan as dan 5 bearing dan selongsong. Maksudnya selongsong sebagai dudukan bearing ya. Jadi bearing itu nempel di selongsong, dan setelah tersusun rapi di selongsong kita las ya. Sebenarnya nggak pakai selongsong juga nggak apa-apa ya, kita langsung aja, tapi mengurangi kerapihan kayaknya. Jadi kita pakai selongsong aja. Setelah kita las, kita pasang juga selongsong luar ya biar kelihatan rapi, dan kita las juga. Selanjutnya untuk as ini kita sambung ke bagian baut ya, dan hasilnya seperti ini. Dan untuk yang terakhir kita ngerapihin bagian sayap ya, bagian sini kita koak biar si sayap bisa nutup dengan rapat. Dan untuk yang sini juga kita potong biar bisa kincup lagi, sehingga bisa dipakai untuk bearing-bearing ukuran standar. Dan inilah hasil akhirnya kan. Penarik bearing sudah siap digunakan. Kita coba masukin ke bearing dan putar-putar sehingga udah terasa kencang. Nah kalau udah kencang berarti si pinggiran bearingnya udah tersentuh semua. Kita tarik
susah? Kalau susah kita menggunakan jurus bandul gun. Dan ternyata mudah sekali nyabut bearing dalam pakai alat kayak gini kan. Oke. Dan untuk membukanya kita kendorin lagi si bautnya. Dan alat pun kincup lagi. Selanjutnya kita tes lagi ya untuk bearing yang lain. Maklum barang baru biasanya pengen ngetes terus, kalau ditarik-tarik susah pakai jurus bandul. Dan mudah kan kalau pakai bandul, sama aja kayak diketok dari bawah ya. Cuma kalau kita ketok dari bawah itu kayaknya nggak rata keluarnya ya, bisa-bisa ngerusak dudukan. Lagian nggak semua bearing bisa diketok dari bawah, kadang-kadang nggak tembus ya si lubangnya. Jadi solusinya bikin bearing kayak gini lah, kayaknya ini lebih efektif ya. Alat ini cukup berguna sekali ya, karena tidak semua bearing itu bisa diketok dari bawah, tapi memang harus pakai alat yang seperti ini. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan klik like bila Anda suka dan komen bila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.